ask me if I give a fuck about man. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari kelas 12 IMS 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang non-blok. Gerakan non-blok atau yang biasa disingkat GNB atau Non-Aligned Movement NAM merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara dunia ketika yang mempunyai anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. GNB ini didirikan pada tanggal 1 September 1961 yang mana dipelopori oleh beberapa tokoh, di antaranya Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan juga Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Negara blok barat dengan jumlah yang lebih banyak yakni 8 negara yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Prancis, Kanada, Belanda, Luxembourg, dan Norwegia. Sementara blok timur yang hanya terdiri dari 4 negara saja, yakni Jerman Timur, Cekoslovakia, Rumania, dan juga Uni Soviet. Untuk bisa mempertahankan kedudukan tiap blok, blok barat akhirnya membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO, sementara untuk blok timur membentuk Fakta Warsawa. Selain itu, kedua blok tersebut terus mencari sekutu untuk menambah pertahanannya. Di Asia, Afrika, dan juga Amerika, walaupun saat ini kedua blok sudah tidak lagi berperang, namun perbedaan antara kedua blok tersebut terus menjadi bahan permasalahan dalam kehidupan internasional. Oleh sebab itu, dalam menanggapi keadaan yang sewaktu-waktu bisa memanas, negara yang baru mendapatkan kemerdekaan di wilayah Asia Afrika juga akhirnya melakukan diskusi melalui Konferensi Asia Afrika atau disingkat dengan KAA yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Menurut situs Kemlu RI, referensi Asia Afrika ini mempunyai hubungan yang cukup erat dengan GNB pada pertemuan negara anggota KAA di Indonesia pada tahun 1955. Lalu setelah itu lahirlah kesepakatan yang bernama Dasalisa Bandung. Dalam kesepakatan tersebut berisi tentang prinsip penyelenggaraan kerjasama internasional. Setelah itu, tepat pada tanggal 1 Agustus tanggal 6 September 1961 telah dilaksanakan kembali konferensi tingkat tinggi atau disingkat dengan KTTI 1 yang dilaksanakan di Bogor, Yugoslavia. Referensi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 25 negara termasuk juga Indonesia. Sejarah gerakan non-blok. Kata non-blok ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yakni Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1965. Dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai 5 pilar yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchil atau 5 pengendali. Prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. Isi dari 5 prinsip tersebut diantaranya: 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian. Gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di dalam konferensi tersebut, negara-negara yang berpihak pada blok tertentu akan dideklarasi keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konferensi ideologi barat atau timur. Pendiri dari gerakan ini yaitu 5 pemimpin dunia antara lain Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia,
Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Gerakan yang satu ini sempat kehilangan kredibilitasnya di akhir tahun 1960-an saat anggotanya mulai terpecah dan bergabung dengan blok lain, termasuk juga blok timur. Setelah itu muncullah pertanyaan mengenai bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba dan mengklaim dirinya sebagai negara non-blok. Gerakan tersebut kemudian mulai terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1979. Tujuan dari gerakan non-blok. Tujuan utama dari adanya gerakan non-blok atau GNB ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan dan juga integritas nasional dari negara-negara anggota. Selain itu, tujuan utama dari GNB ini adalah sebagai berikut. 1. Menentang adanya apartheid. 2. Tidak memihak fakta militer multilateral. 3. Berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme. 4. Memperjuangkan dan menentang kolonialisme pendudukan, rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. 5. Pelucutan senjata. 6. Tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. 7. Menolak menggunakan atau mengancam kekuatan dalam hubungan internasional. 8. Membangun ekonomi sosial dari restrukturisasi sistem perekonomian secara internasional. 9. Melakukan kerjasama dengan sama internasional sesuai dengan persamaan hak. 10. Pengembangan solidaritas antar negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan. 11. Meredakan ketegangan dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yakni blok barat dan blok timur. Konferensi tingkat tinggi non-blok merupakan konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan oleh negara-negara yang menganut prinsip politik tidak terikat oleh salah satu blok. 1. Konferensi pertama. Pertemuan pertama dilakukan pada tahun 1961 di Bucharest untuk memicu prinsip politik bersama-sama. Arti dari politik tersebut berbunyi politik berdasarkan hidup berdampingan secara damai, bebas blok, bukan anggota aliansi militer, dan impian aspirasi menghilangkan kolonialisme dalam semua bentuk dan manifestasinya. Konferensi pertama non-blok yang dilakukan pada bulan September tahun 1961 di Bucharest dinilai sebagai kelanjutan dari konferensi Asia Afrika di Bandung. Sebanyak 20 negara ikut ambil bagian, 8 dari Asia, 9 dari Afrika, dan 1 dari Eropa, Yugoslavia, kemudian salah satu dari Amerika Latin, Kuba, dan 6 dari Arab. Konferensi tersebut merupakan kekuatan pendorong dari Presiden Tito yang bergeser ke dunia ketiga karena mereka ingin melarikan diri dari blok isolasi kedua. Trisom dengan Nehru dan juga Nasser, Tito memainkan pertemuan kelompok vokal di mana konferensi tersebut membahas mengenai diskriminasi rasial, bantuan untuk memajukan dan juga mengembangkan dan pelucutan senjata. 2. Konferensi kedua. Konferensi yang kedua dilakukan pada bulan Oktober tahun 1964 di Kairo, di mana dalam konferensi tersebut diikuti oleh ratusan 48 negara dan 10 negara status pengamat resmi, yang mana sebagian besar adalah Amerika Latin. Di kedua konferensi sudah terlihat konflik antara pemimpin moderat kelompok negara Nehru dan juga pemimpin kelompok radikal Soekarno serta Kwame Nkrumah. 3. Konferensi ketiga. Pada September tahun 1970, konferensi yang ketiga diadakan di Lusaka, ibu kota Zambia. Jumlah peserta yang hadir pada saat itu meningkat menjadi 54 negara. 9 negara mengirimkan pengamat. Tema utama dari konferensi yang satu ini yang dipimpin oleh Presiden Zambia, Kenneth Kaunda, adalah mengenai sengketa rezim minoritas kulit putih rasis yang ada di Afrika Selatan. Prinsip non-blok dinyatakan tidak mengurangi kekuatan seperti yang sudah dirumuskan di Kairo dan juga Beograd. Konferensi keempat. Konferensi tingkat tinggi keempat berlangsung pada bulan September 1973 dan diikuti oleh 70 negara Aljazair,
di mana pada saat itu Pangeran Sihanouk yang berasal dari Kamboja mewakili pemerintah kerajaan. Para pengamat yang terdiri dari gerakan kemerdekaan, organisasi, dan pembebasan Afrika Selatan dan juga Amerika Latin. Adapun tema utama yang disampaikan pada konferensi yang dipimpin oleh Presiden Boumediene Aljazair mengenai masalah negara-negara miskin. Dalam penutupannya, hak resolusi diuruskan menasionalisasi perusahaan asing. Berikut adalah itulah yang dapat saya sampaikan dari konten kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.